Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya kalian. Oke, kali ini Katia mau bahas tentang contoh soal dan pembahasan perkalian, penjumlahan, dan pengurangan sinus dan juga kosinus. Mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Untuk yang selanjutnya, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu dapat menyelesaikan permasalahan terkait rumus perkalian, penjumlahan, dan pengurangan sinus dan kosinus. Oke, jadi kemarin kan udah kita bahas tentang rumus perkalian sinus dan kosinus. Untuk rumus perkalian sinus dan kosinus ini, jika A, alfa, dan beta bukan sudut istimewa, maka ada 4 rumus. Yang pertama ada sin alfa dikali cos beta, yang kedua ada cos alfa dikali sin beta, yang ketiga ada cos alfa dikali cos beta, yang keempat ada sin alfa dikali sin beta. Alfa dan beta bukan sudut istimewa, sehingga tidak bisa dihitung manual menggunakan perkalian biasa. Dan kalau alfa dan betanya itu sudut istimewa, maka bisa dihitung manual menggunakan perkalian biasa karena sudut-sudut istimewa itu ada pada tabel trigonometri. Jadi gunakan tabel trigonometri saat alfa dan betanya itu adalah sudut istimewa. Untuk yang selanjutnya yaitu rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Jika A dan B merupakan sudut istimewa ataupun bukan sudut istimewa, maka digunakan rumus. Ada 4 juga. Yang pertama ada sin A ditambah sin B, yang kedua ada sin A dikurangi sin B, dan yang ketiga ada cos A ditambah cos B, yang terakhir cos A dikurangi cos B. Jadi rumus-rumus tadi itu perlu teman-teman hafalkan ya, dipahami juga, jangan lupa. Dan yang selanjutnya kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Untuk soal yang pertama, tentukan hasil perhitungan dari 4 cos 105 derajat dikali sin 75 derajat. Penyelesaiannya, ingat rumus cos alfa dikali sin beta yang dikalikan 2, yaitu 2 cos alfa dikali sin beta sama dengan sin alfa ditambah beta dikurangi sin alfa min beta. Untuk alfanya berapa? Yaitu 105 derajat dan betanya 75 derajat. Nah, kita masukkan langsung aja ke dalam rumus untuk alfa dan betanya. Sehingga diperoleh 4 ini kan kalau dipecah, kalau diuraikan bisa jadi 2 dikali 2. Nah, 2 dikali 2 kan sama dengan 4. Bisa diuraikan dengan cara 2 dikali 2. 2-nya di dalam kurung 2 cos 105 derajat dikali sin 75 derajat. Nah, untuk 2 cos 105 derajat sama sin 75 derajatnya ini itu dimasukkan ke dalam rumus perkalian cos alfa dikali sin beta. Jadi, 2 dalam kurung sin alfanya berapa? 105 derajat ditambah betanya 75 derajat dan dikurangi sin alfanya 105 derajat dikurangi 75 derajat. Lalu untuk perhitungannya tinggal ditambahkan aja yang di dalam kurung ini, yang 105 derajat ditambah 75 derajat hasilnya 180 derajat. Terus yang dikurangi ini tinggal dikurangkan 105 derajat dikurangi 75 derajat sama dengan 30 derajat. Berarti hasilnya 2 dikali sin 180 derajat dikurangi sin 30 derajat. Tinggal di ini aja buka ya lagi tabel trigonometrinya. Itu sin 180 berapa? Yaitu 0. Terus nilai dari sin 30 derajat yaitu sama dengan setengah. Berarti tinggal dikalikan 2 dikalikan 0 sama dengan 0. 2 dikalikan min setengah hasilnya min 1. Berarti hasilnya adalah min 1. Dan ada juga cara yang kedua, yaitu dengan cara sama, yaitu dengan menggunakan rumus cos alfa dikali sin beta. Akan tetapi ini tidak ada duanya ya di depannya. Kan tadi ada duanya di depannya, sekarang nggak ada. Kalau pakai rumus ini tinggal masukkan cos alfa sama sin betanya. Jadi 4-nya tetap,
Terus rumus cos 105 derajat sama sin 75 derajat ini baru dimasukkan ke dalam rumus yang setengah dikali sin alfa ditambah beta dikurangi sin alfa min beta. Lalu tinggal kita masukkan, berarti kan 4 dikali setengah sin 105 derajat ditambah betanya 75 derajat dikurangi sin alfanya 105 derajat dikurangi betanya 75 derajat. Sama dengan tinggal kita hitung, diperoleh 4 dikali setengah sin 180 derajat dikurangi sin 30 derajat. Tinggal kita cari di tabel trigonometri, sin 180 berapa? 0. Sin 30 derajat berapa? Yaitu setengah. Nanti tinggal kita kalikan, maka hasilnya setengah dikalikan 0 dikurangi setengah dikalikan setengah. Hasilnya adalah 4 dikalikan 0 dikurangi 1/4. Hasilnya adalah min 1. Jadi sama ya hasilnya, cuma berbeda caranya atau berbeda rumus. Dan untuk yang selanjutnya, contoh soal selanjutnya yang kedua yaitu 3 sin 37,5 derajat dikali sin 7,5 derajat. Penyelesaiannya, jadi kalau ada angka-angka seperti koma kayak gini jangan bingung ya, nggak usah bingung. Dikerjakan aja nggak apa-apa. Jadi untuk kalau kita mau mengerjakan soal yang B ini sama dengan soal yang A tadi, itu pakai dua rumus. Jadi yang pertama ada rumus yang min 2 sin alfa dikali sin beta sama dengan cos alfa ditambah beta dikurangi cos alfa min beta. Untuk alfanya adalah 37,5 derajat dan betanya 7,5 derajat. Nah, tinggal kita masukkan agar menjadi 3, ini kan ada dirumuskan ada min 2. Agar menjadi 3 berarti dikalikan min 3 per 2. Dikali baru dikalikan dengan rumusnya. Kita masukkan rumusnya min 2 sin alfanya 37,5 derajat dan dikalikan sin 7,5 derajat sama dengan min 3 per 2 dikalikan cos alfanya 37,5 derajat ditambah betanya 7,5 derajat dikurangi cos 37 dikurangi 37,5 derajat dikurangi 7,5 derajat. Hasilnya ini min 3 per 2 dikalikan cos 45 dikurangi cos 30. 37,5 ditambah 7,5 adalah 45. 37,5 dikurangi 7,5 adalah 30. Dan hasilnya tinggal dikalikan cos 45 nilainya setengah akar 2, cos 30 nilainya setengah. Jangan lupa ini negatif ya di sini. Nah, tinggal dikalikan min 3 per 2 dikalikan setengah akar 2 adalah min 3 per 4 akar 2. Dan min 3 per 2 dikalikan min setengah adalah 3 per 4. Plus ya tadi. Negatif ketemu negatif adalah positif. Dan hasilnya adalah 3 per 4. Dikalikan min 2, min akar 2 ditambah 1. Jadi ini bisa disederhanakan ya, karena sama-sama 3 per 4-nya. Jadi 3 per 4-nya bisa dikeluarkan. Atau pakai rumus yang kedua, ini lebih simpelnya, yaitu dengan cara, ya udah dimasukkan aja rumus perkalian sinus 37,5 derajat dikalikan sinus 7,5 derajatnya ini. Jadi tinggal dikalikan 3 dikalikan rumus sin alfa dikali sin betanya dimasukkan, yaitu min setengah dikalikan cos 37,5 derajat ditambah 7,5 derajat dikurangi cos 37,5 derajat dikurangi 7,5 derajat. Nah, tinggal dikalikan 3 dikali min setengah adalah min 3 per 2, terus baru dikalikan dengan cos 45 derajat kan 37,5 ditambah 7,5 kan 45 derajat dikurangi cos 30 derajat. Hasilnya adalah sama ya, 34, min 3 per 4 dikalikan min akar 2 plus 1. Dan untuk soal yang kedua, yaitu tentukan nilai dari cos 63 derajat dikalikan cos 27 derajat dibagi cos 36 derajat. Ingat rumus, ini kan ada penyebut sama pembilang sama penyebut, yang atas pembilang sama penyebut. Yang atas itu rumusnya cos alfa dikali cos beta. Kita tinggal masukkan yang atas, cos alfa dikalikan cos betanya berapa? Setengah cos alfanya 63 derajat, betanya 27 derajat.
Tinggal dimasukkan ke rumus, ketemu cos 36-nya tetap aja nggak apa-apa, dibiarin. Karena kan cos 36 nggak ada di tabel trigonometri, jadi tetap ditulis cos 36 aja. Kan didapatkan cos 63 ditambah 27 kan 90. Terus 63 dikurangi 27 kan cos 36. Nah, ini tinggal dioperasikan. Dikalikan setengah dikali cos 90 berapa sih? Cos 90 adalah 0. Terus cos 36 nggak ada, tetap ditulis aja cos 36 nggak apa-apa. Berarti tinggal dikalikan setengah kali 0. 0 ditambah setengah dikali cos 36, setengah cos 36. Jadi pembilangnya setengah cos 36, bawahnya penyebutnya cos 36. Tinggal dicoret cos 36 derajatnya sama bawahnya cos 36 derajatnya, hasilnya adalah setengah. Gitu ya. Gampang kok. Terus yang ketiga, tentukan hasil perhitungan dari cos 105 derajat ditambah cos 15 derajat. Tadi kan perkalian. Nah, sekarang kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan. Ingat rumus cos A dikurangi cos B sama dengan min 2 sin setengah A ditambah B dikali sin setengah A dikurangi B. Nah, jadi 105-nya ini A sebagai A-nya, kalau 15 derajatnya ini sebagai B-nya. Oke, tinggal kita masukkan min 2 sin setengah A-nya 105 derajat ditambah B-nya 15 derajat dikalikan sin setengah 105 derajat dikurangi 15 derajat. Dan ini hasilnya. Jadi ini yang dioperasikan yang dalam kurung ini dulu ya. Jadi 105 ditambah 15 kan 120. 105 dikurangi 15 kan 90. Ya kan? Tinggal bagi 120 dibagi 2 berapa? 60. Jadinya kan sin 60 derajat. Terus sin setengah dikali 90 kan 90 bisa dibagi oleh 2. 90 bagi 2 adalah 45. Berarti jadinya sin 45 derajat. Tinggal kita hitung, kita cari di tabel trigonometri. Sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Tinggal kita operasikan. Negatif 2 bisa dibagi dengan 2, berarti hasilnya negatif 1. Berarti jadi negatif akar 3 dikalikan setengah akar 2 berapa? Yaitu min setengah akar 6. Itu. Untuk soal yang selanjutnya yang B. Sin 65 derajat dikurangi sin 25 derajat per cos 80 derajat dikurangi cos 40 derajat. Penyelesaiannya, ingat yang pertama ada rumus cos alfa dikurangi cos beta, dan yang kedua sin A dikurangi sin B. Kita pakai rumus dua-duanya ya, karena kan pembilangnya ini sin pengurangan sin, terus yang kedua yang penyebutnya ini pengurangan kosinus. Kita pakai rumus dua-duanya, dimasukkan alfanya 65 ya kan? Maaf, A-nya sama dengan 65, B-nya sama dengan 25. Nah, kita masukkan A-nya 65, B-nya 25, A-nya 65, B-nya 25. Terus yang penyebutnya juga kita masukkan pakai rumus cos pengurangan. Cos A dikurangi cos B, A-nya 80, B-nya 40 kita masukkan. Terus hasilnya ketemu 2 cos setengah, 65 tambah 25, 90. Terus 65 kurangi 25, 40. Gitu ya. Penyebutnya juga sama. Nah, ketemu 2 cos 45 derajat kali sin 20 derajat per min 2 sin 45 derajat dikali sin 20 derajat. Sin 20 derajatnya bisa dicoret. Oh, 2 sama min 2-nya bisa dibagikan jadi min 1. Terus sin 20 dibagi sin 20 juga bisa. Jadi tinggal berapa? Tinggal cos 45 berapa? Setengah akar 2. Jangan lupa min ya tadi. Tadi kan soalnya 2 dibagi min 2 kan min 1. Jadi ada min 1 di sini, tapi satunya itu nggak usah ditulis karena dia gaib ya. Jadi cuma min gitu aja nggak apa-apa. Nilai dari cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Nilai dari sin 45 derajat juga sama, yaitu setengah akar 2. Tinggal kita kalikan. Dikalikan kan berarti penyebutnya ini kebalikan. Duanya, ini tadi kan satunya di atas awalnya. Jadi dibalikan jadi satunya di bawah, duanya di atas. Dan kalau dikalikan hasilnya min 2 per 2 akar 4. 2-nya dicoret.
sama 2 dibagi 2 kan berarti 1 ya. Berarti sisa min 1. Nah, akar 4 berapa? 2, yaitu hasilnya sama dengan min 2. Dan untuk contoh soal yang terakhir yaitu tentukan nilai dari sin 3x dikurangi 30 derajat ditambah 60 dikurangi sin 3x ditambah 60 derajat. Penyelesaiannya sama. Jangan bingung kalau ketemu soal yang kayak gini. Ini kan rumusnya pakai pengurangan sin. Sin alfa dikurangi sin beta. Jadi ingat rumus sin A dikurangi sin B sama dengan 2 cos setengah A ditambah B dikali sin setengah A dikurangi B. A-nya apa sih? A-nya adalah 3x min 30 derajat. Dan B-nya berapa sih? B-nya adalah 3x plus 60 derajat. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus. 2 cos setengah A-nya tadi 3x min 30, B-nya 3x plus 60. Dan seterusnya dimasukkan. Bisa kan? Nah, setelah dimasukkan kan ketemu 3x ditambah 3x kan 6x. Min 30 derajat ditambah 60 derajat plus 30 derajat. Terus habis itu 3x dikurangi 3x 0. 0-nya nggak usah ditulis. Terus min 30 dikurangi 60 adalah min 90. Tinggal kita bagi. 6x ditambah 30, kalau dibagi 2 kan jadi 3x plus 15. Kalau yang min 90 dibagi 2 adalah min 45, jadi sin 45. Sudut min 45, nah min 45 kan berarti searah dengan jarum jam. Kalau di kuadran, kalau aturan rumus itu yang searah dengan jarum jam itu bernilai negatif. Kalau berlawanan dengan arah jarum jam itu artinya positif sudutnya. Nah, ini kan min 45 kan berarti berada di kuadran 4. Karena apa? Karena dia itu memutarnya itu searah dengan jarum jam. Sedangkan searah dengan jarum jam itu berarti kalau dari 0 derajat itu langsung ke kuadran 4. Maka nilai sinus di kuadran 4 adalah negatif. Jadinya apa? Jadinya 2 cos 3x ditambah 15 derajat min sin 45 derajat. Lalu dimasukkan nilai min sin 45. Sin 45 kan setengah akar 2 nilainya. Ada negatifnya, ditulis negatif setengah akar 2. Tinggal dicoret sama 2-nya. Ini dicoret dengan nilai sin 45-nya tadi yang penyebutnya yaitu 2. Dan hasilnya adalah negatif akar 2 dikali cos 3x ditambah 15 derajat. Dan ini soal terakhir. Oke, itu tadi pembahasan soal-soal tentang perkalian, penjumlahan, dan pengurangan sinus dan kosinus dari Katia. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar ya. Oke, kakak akhiri. Ada kurang lebihnya, kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.